Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, dan insyaallah kita teruskan dengan salat tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum malam hari ini kita membahas tentang hadas besar dan cara mensucikannya. Yang pertama yang saya sampaikan adalah bahwa di dalam Al-Quran Allah menyebut cintanya ditujukan kepada 18 golongan. Di antara 18 golongan itu adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ketika berbicara mutatahhirin inilah akhirnya menjadi bahasan toharoh. Toharoh ini menjadi dasar ketika kita melaksanakan ibadah mahdoh. Di antaranya adalah ibadah sholat. Toharoh ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu najis. Najis itu artinya kotor secara ainiyah. Maka mensucikan hal yang sifatnya najis itu disucikan secara zahir, secara ainiyah, kotorannya kelihatan. Yang kedua yaitu hadas. Hadas itu mensucikan diri dari hukmiyah. Jadi yang disebut hukmiyah ini bentuknya adalah secara hukum saja. Zahirnya tidak kelihatan kotor. Contohnya kalau hadas kecil itu buang angin, nggak tampak kotorannya. Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak kelihatan kotornya. Itu wajib disucikan ketika kita hendak melaksanakan sholat. Malam hari ini kita berbicara hadas besar. Karena hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Kenapa disebut kecil? Karena sifatnya memang kecil. Artinya sebuah hajat dari manusia yang tidak bisa tidak, itu terkait hal itu. Contohnya orang buang angin. Itu nggak usah diniati. Saya berniat hari ini pengen buang angin, nggak ada. Jadi memang secara naluriah itu disebut hadas kecil. Adapun hadas besar itu terkait dengan junub. Khusus perempuan ada haid, ada nifas. Nah, ada laki-laki dan perempuan. Di antaranya adalah junub. Nah, junub ini biasanya terkait dengan ada niatan. Ya kecuali masa nggak niat gitu ya. Maka dari itu dikategorikan hadas besar. Cara mensucikan beda. Kalau hadas kecil dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi. Maka dalam istilah sehari-hari orang-orang kita menyebut dengan mandi besar. Besarnya sebesar apa? Itu hanya istilah saja. Maksudnya mandi dalam rangka niat mensucikan dari hadas besar. Maka disebut dengan hadas besar. Yang dimaksud al-ghusl ini, mandi ini adalah isalul ma ila jami'i badanihi. Mengalirkan air ke seluruh badan.
Jadi tidak sama dengan mandi biasa. Kalau bapak-bapak mandi biasa, nggak harus basah semua, karena nggak ada niatan mensucikan hadas. Tapi kalau mandi junub ini, mandi dalam rangka liraf'il hadasil akbari an junubi, niat mensucikan dari hadas besar, itu wajib isolma ila jami'i badanihi, mengalirkan air ke seluruh badan. Itu wajib. Itu diantaranya syarat rukunnya seperti itu. Dan harus niat. Maka dari itu cara mensucikan hadas besar itu ada dua. Yang utama adalah mandi. Caranya niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Terserah an haidi kalau perempuan yang haid, kalau yang terkena junub an junubi lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena junub lillahi ta'ala. Mahalluhu, tempatnya niat ini di dalam hati. Jadi nggak usah pakai dohir, pakai lisan kenceng-kenceng nanti orang dengar semua. Ini niatnya dalam hati saja. Ya. Nah, ini adalah syarat ketika kita melaksanakan sholat, tawaf, dan sebagainya. Membaca Al-Quran yang sekiranya kita dituntut memegang mushaf, itu diantaranya diwajibkan suci dari hadas besar. Sekarang menjadi pertanyaan, kenapa harus mensucikan diri? Karena Allah ini zat yang maha suci. Maka dari itu siapapun yang ingin menghadap Allah, hendaknya dirinya juga harus suci. Suci secara zahir, najis dihilangkan, kemudian suci secara batin, disucikan. Maka hadas besar itu sifatnya adalah hukmiyah, hanya hukum, karena ada makna filosofi yang harus kita ambil di dalam kita melaksanakan liraf'il hadasil akbari, mensucikan dari hadas besar ini. Apa filosofinya? Yang pertama, ketika Islam mengajarkan kebersihan, kesucian, maka otomatis sebagai muslim wajib menjunjung tinggi kebersihan dan kesucian. Jangan sampai atas nama budaya. Contohnya begini, orang kunjung di pondok pesantren, kemudian kumuh, kemudian alasannya, ya memang budayanya sudah seperti itu. Kalau pondok mah, kalau pesantren memang biasa kotor begitu. Ini tidak boleh lagi. Karena dasar utama Islam menjunjung tinggi budaya bersih dan suci. Jangankan lingkungan kita, diri kita saja ketika menghadap Allah, kalau itu kita tujukan kepada sholat, sholat itu paling tidak dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam, maka 5 kali itulah kita telah membasuh muka kita, membersihkan tangan kita, mensucikan diri kita. Maka tidak layak bagi muslim yang lingkungannya itu membiarkan ada terjadi kekotoran, ada kekumuhan. Itu nggak bisa ditolerir, karena Islam menjunjung tinggi. Bahkan ada ungkapan an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Ini secara zahir. Secara batin sama saja. Ketika hendak menghadap Allah, maka bersihkan semuanya. Kalau ini terkait dengan hadas besar, paling tidak kita ini mensucikan hati kita yang telah mengotori
jiwa kita, dan ini mempengaruhi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini akan menghadap Allah, Zat yang Maha Suci, maka jangan biarkan hati kita ini kotor, hatinya sombong, hatinya merasa benar sendiri, hatinya tidak marhamah, hatinya gampang benci terhadap orang lain, hatinya ini merasa dirinya lebih unggul daripada yang lain. Ini yang membuat terhalang seseorang untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara filosofi ketika kita diwajibkan untuk mensucikan baik dari najis maupun hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Lebih dari itu, ketika seseorang itu menjadi muslim harus dua arah. Yang pertama, secara zahir harus bersih dan suci. Pakaian itu di dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Allah telah menurunkan kepada kamu pakaian, dan pakaian itu berfungsi dua. Satu, menutup aurat, yang kedua menjadi hiasan. Artinya, silahkan kalian berpakaian semahal apapun, sebagus apapun, seindah apapun, tapi jangan lupa ayat itu diteruskan, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa jauh lebih baik. Artinya, pakaian yang indah harus seiring dengan akhlakul karimah. Pakaian yang kita beli mahal ini harus seiring dengan jiwa kita yang senantiasa menghias akhlakul karimah. Jangan sampai kelihatan pakaiannya indah, wangi, belinya mahal-mahal, tetapi lisannya tidak dijaga, akhlaknya buruk, gampang sekali menzalimi orang lain. Begitu juga rumah. Pokoknya dalam Al-Quran berbicara apapun itu selalu dikaitkan dengan batiniah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu. Dan rumah yang dibangun itu di dalamnya dibacakan asma-asma Allah. Artinya, silahkan kamu itu membangun rumah sebesar apapun, semahal apapun, seindah apapun. Tapi rumah yang besar dan indah itu tidak berpengaruh kepada seseorang selama isi rumahnya itu tidak seiring dengan akhlakul karimah penghuni rumahnya itu. Maka rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Rumahnya harus diisi oleh orang-orang yang tidak terlalaikan oleh kepentingan dunia. Rumah yang dibangun hanya untuk pamer, rumah yang dibangun hanya untuk berbangga-bangga, kemudian rumahnya tidak mengantarkan penghuni rumahnya menjadi orang dekat kepada Allah, itu sama dengan dohirnya bagus, batinnya tidak bagus. Maka filosofi ketika kita menghadap Allah diwajibkan suci dari hadas besar, itu artinya mari kita sinkronkan, kita iringkan diri kita ini baik secara zahir maupun secara batin. Kalau kita dalam keadaan kena najis, segera sucikan. Kalau kita kena hadas, segera sucikan. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga manusia ini tidak pernah bisa menghindar dari kesalahan. Kesalahan itu hal-hal yang lumrah. Yang penting ketika kaki kita ini menginjak menginjak yang kotor, jangan berlama-lama, segera bersihkan dan sucikan
kaki kita ini. Kalau tangan kita ini kebetulan tiba-tiba memegang hal yang najis, jangan berlama-lama, cepat sucikan. Inilah cara kita ini merawat iman Islam itu. Ya, semoga kita semua selalu seiring ibadah-ibadah kita diperbagusi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah mahdhah yang kita lakukan selalu mengimbas kepada kesolehan kita dalam kehidupan sehari-hari. Allah muliakan kita semua dunia wal akhirah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.